Oh ya, guys, kalau bisa sambil open share screen ya. Jadi sambil share screen di sini. Bang, gue Discord-nya di HP. Oh ya udah, gak apa-apa. Yang penting record OBS dulu aja ya. Oke, makasih. Iya. Oke, teman-teman, gue izin jelasin soal ya. Di sini BTW pengen jelasin dari mana? Pengen jelasin dari konsep dasarnya atau pengen langsung soal aja? Soal boleh deh. Oh ya udah. Kalau soal aja sebentar ya. Ya, jadi soalnya gampang aja. Ini kita suruh bikin semacam struct array ya. Bentar. Jadi Win baru saja menyelesaikan bla bla. Intinya tuh dalam struct itu ada tiga variabel yang harus kita input. Yang pertama nomor buku, judul, sama rating. Nah, judulnya ini pastiin bisa diinput spasi gitu. Jadi bukan pakai buat scanf itu jangan pakai %s. Jadi pastiin scanf itu yang udah kita pelajarin buat ngehandle space-nya juga. Kemudian struct-nya dalamnya itu ada buku, judul sama rating. Terus karena kita pengen input sekian banyak buku, maka struct itu didefinisikan sebagai array gitu. Jadi kita bikin struct array. Nah, buat caranya gimana? Sebentar gue share dulu. Yang BTW kalau misalkan udah mau pengen ngerjain silahkan kerjain aja ya. Ini gue sedikit tutorial gimana cara ngodingnya. Jadi cara ngodingnya itu pertama bikin struct dulu. Struct katakanlah buku bla bla bla, terserah mau pakai type def apa enggak. Nah, dalam struct itu isinya tuh ada nomor buku, ada judul, ada rating. Nah, ini buat isi dari struct-nya. Lalu kemudian di fungsi main-nya itu teman-teman definisikannya itu dalam bentuk array. Jadi katakanlah di sini struct buku misalkan. Nah, di sini indeks array-nya terserah mau input berapa aja, tapi katakanlah di sini jumlah n-nya itu nggak akan lebih dari 100 lah. Jadi kita reservasi size-nya itu 100. Jadi maksimalnya 100 lah gitu katakanlah. Ya udah, anggap aja ini udah array, tinggal teman-teman nanti scanf, printf dan lain-lain. Gimana cara scanf-nya? Setelah scanf itu bisa pakai for loop ya. Jadi diterasiin for loop-nya sekian, di sampai sekian, nanti inputnya ya biasa aja scanf. Terus misalkan pengen input nomor bukunya nih, nomor bukunya kan integer katakanlah. Ya udah, tinggal buku i dot nomor buku misalkan. Nah, ya udah, input buat semuanya aja. Ya udah. Terus itu buat inputannya. Kemudian setelah buku disimpan baru inputan. Nah, udah ada lagi yang pengen ditanya dari penjelasan ini, dari yang input ini. Bang, itu kenapa bukunya harus array gitu, Bang? Karena kita pengen input banyak buku. Bukunya itu pengen kita input banyak gitu. Gitu. Jadi kan ada banyak buku. Sementara dalam buku itu ada nomor, ada judul, ada rating gitu. Jadi struct-nya itu kita jadiin array. Jadi buku kesekian, kita pengen ambil apanya, pengen input apanya. Caranya gini. So ini pakai dan ya harusnya kalau scan. Gitu. Nah, setelah teman-teman sampai sini udah jelas ya berarti ya. Nah, saat teman-teman input ininya, input bukunya, kan anggap aja bukunya disimpan. Nah, program ini akan meminta inputan untuk mencari buku berdasarkan urutannya gitu. Let's say di sini
teman-teman pengen cari buku ketiga, indeksnya mulai dari 0 lah. Terserah sih sebenarnya. Ya udah kita soalnya dari 0. Berarti kalau buku ketiga berarti I sama dengan 2 kan. Ya udah, tinggal di for loop aja, for loop. Nggak di for loop. Tinggal di print aja langsung buku 2 apa misalkan gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin I-nya, misalkan I-nya ke berapa nih pakai scan F ya. Ini pakai scan F, masukin buku mana nih, indeks ke berapa yang pengen dicari. Ya udah, tinggal di print yang keluar itu buku ke berapa gitu. Nah, yang di print itu atribut bukunya ya. Jadi semua atribut bukunya itu di print baik dari judul, rating, dan nomor buku. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, silakan mengerjakan. Terus untuk soal bonus ini, pastiin nomor buku ini nggak sama. Sebenarnya tinggal pakai if else sih, tapi karena bonus jadi gue nggak bisa jelasin lebih lanjut dan ini nggak wajib dikerjakan juga kan. Jadi karena ini bonus silahkan dibikin sendiri. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung open mic aja ya. Terima kasih.
Oke, pada butuh clue apa enggak? Kira-kira pada mau clue tambahan atau enggak? Gue bisa share screen nih kamu. Kenapa Bang, maaf? Iya, kenapa? Enggak, tadi Abang bilang apa? Oh, sorry, soal gue kurang jelas ya. Butuh clue tambahan apa Jelas. enggak? Oh, butuh. Oke. Oke, jadi pertama bikin dulu kan di sini. Bikin dulu tipe datanya itu apa. Misalkan nomor buku. Nomor buku itu integer. Nomor buku. Terus judul tuh pakai char kan. Nah, ini hati-hati nih. Kalau mau pakai char itu definisiin dulu di sini. Maksimum charnya berapa? 30 boleh, 50 boleh, terserah. Tapi didefinisiin. Terus sisanya definisiin sendiri ya di bawah. Definisiin sendiri di bawah. Definisiin sendiri di bawah. Nah, udah. Nah, kuncinya adalah di sini. Kuncinya gimana cara kalian ubah struct ini jadi array of struct. Gimana caranya? Terserah mau pakai type def apa enggak. So ini struct buku katakanlah. Nah, kalau nggak pakai type def, struct buku, terus ini tuh struct itu pengen jadiin array apa gitu, nama arraynya apa? Katakanlah buku, atau enggak misalkan array of book, terserah. Tapi katakanlah gue pengen ngasih nama buku atau book lah. Nah, definisinya statiknya berapa? Anggaplah 100, karena si Windia tadi nggak akan lebih punya dari 100 buku. Maksimum size-nya aja. Jadi intinya yang penting definisiin secara statik lah. Terus, input n sebuah buku. Nah, teman-teman ini pengen input berapa banyak buku yang pengen input. N-nya berapa? Udah tahu kan gimana caranya? Tinggal pakai scanf. Scanf, N-nya di scanf. Nah, ini silahkan pikirkan sendiri gimana cara nge-scanf N-nya. Itu. Terus, habis itu, nah, kan dari sini udah dapat N-nya kan? Di atas tuh udah dapat N-nya berapa, iterasiin lah pakai for loop. Pakai for loop, iterasiin. Nah, gue nggak bisa ngasih tahu. Silakan cari sini gimana cara iterasiin di for loop. Udah, di scanf. Input manual dari judul buku. Dari atribut-atribut buku. Maksudnya atribut apa? Ini tuh atribut. Nomor buku tuh atribut, judul tuh atribut. Gitu. Itu yang maksud dari atribut. Jadi input dulu katakanlah di sini misalkan nomor bukunya. Misalkan di input gitu. Nomor buku salah. Book dot nomor buku. Ini input satu-satu. Nomor buku, cara judul. Jadi katakanlah ini buat buku pertama input atributnya. Buku kedua input atributnya sampai buku ke N. Input sampai buku ke N. Udah selesai, dan jangan lupa judulnya ini harus pakai spasi. Nah, setelah buku disimpan, tadi disimpan kan, pas kita input udah tersimpan, ya udah inputan aja berdasarkan urutannya. Berarti kita scan katakanlah urutannya. Misalkan kita pengen indeks urutan buku ketiga. Berarti kan indeks kedua. Kalau mulai dari 0. Ya udah, tinggal print aja. Print indeks buku, indeks ke urutannya misalkan yang diinput. Nah, urutan itu diinput gitu. Dan ngeprintnya itu semua atribut ya. Nomor buku, judul, dan rating. Kalian ketik sendiri-sendiri. Nomor buku, judul, dan rating. Ini urutannya di scan ya.
urutannya di-scan. Scan urutan di sini. Selesai. Sesimpel itu. Mau pakai function boleh, enggak juga apa-apa. Tapi kalau mau pakai function nanti ada penjelasannya lagi. Oke. Harusnya udah bisalah setengah jam lagi. Oke. Kalau ada yang ingin ditanya silakan on mic.
Bang mau tanya, Ya, silakan. cara scan string yang pakai spasi gimana Bang? Lupa. Eh, gua kirim link referensinya di chat DC ya. Oke Bang. Udah ya. Terus hati-hati tuh pas nge-scan event nama variabelnya tuh ya coba dicoba dulu. Itu ada perubahan soalnya di ininya, di nama variabelnya. Entah itu pakai dan atau enggak gitu kan. Nah, silakan dicoba-coba sendiri. Boleh buka Google. Kalau buat perintahnya tuh kalau buka Google tuh gimana cara nge-scan F space diisi atau nge-scan abstract diisi menggunakan spasi bla bla bla. Tapi jangan buka soal yang sama ya.
Bang, sorry, gue ngirim foto di PC, boleh dilihat Kak? Halo, iya kenapa? Di PC ya, sebentar ya. Sorry. Oh iya, kenapa tuh errornya? Oke. I see. Sorry. Tadi udah bisa belum? Siapa namanya? Belum Bang. Oke, enggak, yang offline. Oke, jadi gua kasih tahu aja. eh Sebentar ya. Jadi itu enternya ke input sebenarnya. Buffer juga boleh. Pakai buffer kayak gitu juga boleh. Tapi kalau mau pakai temp juga boleh gitu. Jadi bisa gini. Terus di atas dari scanf string pakai spasi itu pakai scanf gini %c dan temp. Ntar gua ketik di chat. Baru baru scanf yang string menggunakan spasi. Nah, itu cara satu. Ini cara satu yang dikasih Edgan. Ini cara dua. Gitu. Terus mau pakai cara yang mana? Dua-duanya oke. Tapi kalau mau satu line doang pakai cara Edgan bisa. Oke. Tadi udah kejawab kan ya? Kalau masih error lagi kabarin aja ya. Oke Bang, nyoba dulu. Halo Kaila, itu udah gue taruh di papan tulis ya, papan tulis ini. Di papan tulis itu jadi ada dua cara. Cara Iya yang Bang. dikirim sama Adgan, ya, yang pakai Adgan itu, yang pakai buffer, sama cara gue pakai temporary variable. Itu dua-duanya bisa. Teman kalian udah bisa kalau pakai cara yang kedua. Maaf Bang, kalau di aku ini nggak, you do not have permission to view the message history of papan tulis Bang. Oh, Nggak kelihatan sama sekali. dari tadi nggak kelihatan dong berarti di papan Mungkin tulis. ya kalau aku sendiri nggak bisa Bang. Enggak, teman kalian juga kelihatan. Oke, gue kirim aja ya kalau ya. Siap, terima kasih Bang. Iya. Oh, pantesan. Berarti dari praktikum lalu, gue nulis pantesan kelihatan ya? Oke. Thank you. Kalau Kayla kalau misalkan nggak bisa, masih nggak bisa kabarin aja ya.
Siap, Bang. Kayla masih nggak bisa kah? Belum bisa, Bang. Udah pakai buffer yang bikin kodenya. Pakai yang ini, yang atas, yang paling Uh, atas. setelahnya ada spasi nggak? Sebelum persen ada spasi nggak? Setelah persen nggak ada spasi, Bang. Sebelum persen ada spasinya. Sebelum persen ada spasi. Nah, Baik, coba aku coba, Bang. Terima kasih, Bang. ya. Kalau nggak bisa pakai cara kedua aja. Saya Saya gua terima kirim. Saya masih nggak bisa. Oh, ke Kiza udah oke. Kalau nggak bisa kabarin aja saya. Sama teman kalian yang kiri udah bisa, mana yang kiri? Gue lupa. Ya, yang paling kiri udah bisa itu. Oh ya, Tara udah bisa itu. Kiza udah bisa yang itu. Scan event. Indeksnya coba dibunuh lagi. Indexingnya di follow ya. Itu bisanya pakai cara kedua apa cara pertama bisa? Cara kedua apa cara pertama bisanya? Kedua. Oh, oke. Masih ada waktu satu bulan buat benahin. Oh, pakainya tuh. Oh, belum.